Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video pembelajaran kali ini dengan materi laju reaksi, yaitu yang kedua, yaitu teori tumbukan. Teori tumbukan adalah teori yang menjelaskan pengaruh faktor terhadap laju reaksi. Menurut teori tumbukan, suatu reaksi berlangsung sebagai hasil tumbukan antara partikel bereaksi yang memiliki energi cukup dan arah tumbukan yang tepat. Jadi, harus memiliki energi yang cukup dan arah tumbukan yang tepat, syarat suatu terjadinya tumbukan. Berdasarkan teori tumbukan, laju reaksi bergantung pada 3 hal utama sebagai berikut. Yang satu, frekuensi tumbukan, kedua, energi partikel reaktan, ketiga, arah tumbukan. Energi aktivasi atau pengaktifan adalah energi minimum yang harus dimiliki reaktan yang digunakan untuk mengaktifkan kemampuan reaksi sehingga reaktan dapat bereaksi. Jadi intinya suatu reaksi dapat berlangsung jika energi kinetiknya jauh lebih besar daripada energi aktivasi, maka reaksi akan berlangsung cepat. Faktor-faktor yang pengaruhi laju reaksi. Yang pertama, konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Yang kedua, luas permukaan bidang sentuh. Semakin besar luas permukaan bidang sentuh dalam artian bentuk serbuk sama bentuk butiran, maka bidang sentuhnya lebih besar bidang sentuh pada bentuk serbuk dibandingkan bentuk butiran. Sehingga bentuk serbuk lebih cepat bereaksi dibandingkan bentuk butiran. Yang ketiga adalah suhu. Semakin tinggi suhu, maka laju reaksi akan semakin lebih cepat. Kemudian katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat terjadinya reaksi tanpa ikut bereaksi. Kemudian ada variabel yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu variabel bebas, yaitu yang diubah-ubah atau yang berbeda. Yang kedua adalah variabel terkontrol atau yang dibuat tetap atau yang dibuat sama. Yang ketiga adalah variabel terikat, dan pasti adalah hasil dari percobaan tersebut, yaitu waktu atau laju reaksi. Berikut beberapa contoh gambar dari percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan ketiga. Nah, kita bisa menentukan manakah variabel bebasnya, variabel terkontrolnya, dan variabel terikatnya. Nah, kita lihat percobaan 1, 2. Kita menghitung jawab variabel bebas. Kita lihat variabel bebasnya apa-apa saja. Ingat, yang berubah-ubah. Lihat, dari ketiga gambar ini yang berbeda atau yang berbeda. HCl berbeda. HCl itu adalah, ingat, yang mana HCl itu termasuk adalah karena M molaritas, berarti itu adalah konsentrasi. Variabel terkontrolnya adalah konsentrasi. Ya, apalagi yang pertama, apa yang berbeda? Ini peta-peta itu adalah luas permukaan bidang sentuh, sama peta, tadi sama. Kemudian logam Mg-nya ukurannya 0,5 itu juga bidang sentuh, ya, sama dengan yang titik ini. Sama suhu, tidak ada diketahui suhu. Katalis juga tidak ada. Berarti variabel terkontrol dari percobaan ini adalah konsentrasi. Variabel bebas adalah konsentrasi. Variabel terkontrol, ya. Terkontrol sama dengan, nah, yang dibuat sama, apa yang sama? Logamnya sama. Logamnya sama, berarti itu adalah luas permukaan. Ya, luas permukaan. Variabel terikat. Variabel terikat adalah waktu dan laju reaksi ini. Ini ketahui adalah laju reaksi di sini, bukan waktu. Berarti adalah laju reaksi. Jadi di percobaan tersebut variabel bebasnya konsentrasi, yaitu konsentrasi HCl, ya, yang berbeda-beda. Variabel terkontrol adalah yang sama. Yang sama adalah nih, logam Mg, logam Mg, logam Mg. Gambarnya ukurannya pun sama. Kemudian variabel terikat adalah waktu atau laju reaksinya. Contoh soal. Perhatikan gambar reaksi Zn dengan larutan H2SO4 berikut ini. Ada 5 tabung. 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan faktor yang pengaruhi laju reaksi pada tabung. Nah, kita lihat pada tabung 1 dan 2. Pada 1 tabung dan 2, ya. Ingat, faktor yang pengaruhi laju. Yang mempengaruhi adalah yang pengaruhi, berarti yang berbeda. Yang berbeda antara 1 dan 2 gambarnya apa? M-nya sama, berarti M-nya adalah konsentrasi sama.
H2SO4-nya jelas sama ya. Suhunya juga sama-sama 30. Inilah yang berbeda. Ini apa ini? Itu adalah istilahnya adalah luas permukaan bidang sentuh. Jadi yang berbeda pertama adalah luas permukaan saja. Suhu dan konsentrasi sama ya. Oke. 1 dan 3. 1 dengan 3 lagi. Luas permukaannya sama. Suhunya juga sama. M-nya yang berbeda. M-nya yang berbeda berarti itu adalah dipengaruhi oleh konsentrasi. Jadi kemungkinan bisa jadi 1 faktor yang mempengaruhinya, bisa juga lebih dari 1. 1 dan 5. 1 dan 5 kita lihat. Bentuk luas permukaannya sama, suhunya berbeda. Berarti yang pertama adalah suhu. Yang berikut, M-nya juga sama, berarti dipengaruhi hanya oleh suhu. Nah, kemungkinan pertanyaan ada juga, pada tabung berapakah yang mengalami yang luas permukaan dan konsentrasi. Ayo, pada tabung berapakah yang laju reaksi dipengaruhi oleh luas permukaan dan konsentrasi? Jadi yang ditanyakan inilah yang berbeda. Luas permukaannya berbeda, berarti konsentrasinya juga berbeda. Kita lihat luas permukaannya. Ini tuh. Luas permukaannya ini sama ini berbeda. Oke, konsentrasinya apakah berbeda? Iya, suhunya sama, betul. Jadi yang ditanyakan yang berbeda, cukup yang ditanyakan saja yang berbeda. Luas permukaan berbeda, konsentrasi yang M-nya berbeda. Berarti pada percobaan 2 dan 3. Pada percobaan 2 dan 3. Kalau 3 dan 4 bagaimana? Luas permukaannya memang berbeda. Suhu juga berbeda, konsentrasi juga berbeda. Semuanya berbeda. Jadi berdasarkan itu apa yang ditanya itulah yang akan berbeda atau variabel bebasnya. Lanjut kita ke contoh yang kedua. Ya, tadi diberikan dalam bentuk gambar, sekarang dibentukkan dalam bentuk tabel. Ada reaksi CaCO3 dan HCl, ada suhu, ada waktu. Ya, berdasarkan percobaan di atas, apakah faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Buktikan. Ya, maksudnya buktikan apa-apa saja. Yang pertama faktor kita lihat di sini ada serbu butiran. Ya, yang pengaruhi serbu dan butiran itu yang pertama itu adalah luas permukaan ya. Nah, beda. Serbu sama butiran lebih cepat larut yang serbu ya. Yang kedua. Nah, yang kedua adalah di sini HCl ada MMM. M itu adalah konsentrasi. Ada yang berbeda. Kalau yang berbeda berarti dia adalah konsentrasi. Yang ketiga. Kemudian suhu. Suhu ada yang berbeda. Kalau suhu berbeda berarti faktor ketiga adalah suhu. Nah, sekarang untuk membuktikan faktor yang keempat katalis kebetulan tidak ada. Maka ingat, luas permukaan. Nah, kita buktikan yang mana saja luas permukaan. Berarti artinya adalah luas permukaannya yang berbeda. Berarti konsentrasi dan suhunya tetap sama. Ingat, waktu sudah jelas pasti berbeda. Waktu tidak mempengaruhi. Waktu itu adalah hasil. Jadi tidak akan kita lihat. Yang kita lihat adalah kalau ditanya luas permukaan, berarti luas permukaan saja yang berbeda. Sedangkan konsentrasi dan suhunya adalah sama. Kita lihat 1 dan 2. Luas permukaannya sama, nggak mungkin ya. Dia yang ditanya yang berbeda. Luas permukaan berarti yang berbeda. Kita coba 1 dengan 4. Hasilnya harus sama. Tidak sama, berarti salah. Kita coba 2 dengan 4. 2 dengan 4. Oke. Tapi suhunya yang berbeda. Tidak boleh. Kita lihat. 1 dengan berapa lagi? 3 dengan 4. 3 dengan 4. Oke. 3 dengan 4 serbuk dan butiran. Oke. Ininya sama. Oke. Suhunya juga harus sama. Jadi jawabannya yang dipengaruhi oleh luas permukaan adalah pada percobaan 3 dan 4. Jadi artinya luas permukaannya saja yang berbeda, sedangkan konsentrasi dan suhunya harus sama. Nah, untuk percobaan yang kedua yang konsentrasi, jadi artinya adalah konsentrasinya yang sama, tapi konsentrasinya yang berbeda.
beda, tapi luas permukaan dan suhunya sama. Luas permukaannya, nih konsentrasi berbeda. Ini sama, ini sudah sama, ini sudah sama. Berarti ini yang berbeda kan? Ini yang berbeda, ini yang berbeda, ini yang beda. Berarti jawabannya adalah percobaan 1 dan 2. Percobaan 1 dan 2. Yang tadi yang berbeda adalah yang masanya. Kemudian berikut. Kemudian percobaan yang suhu, yang dipengaruhi oleh suhu. Artinya adalah suhunya yang berbeda, luas permukaan dan konsentrasinya sama. Luas permukaan dan konsentrasi sama. Nah, kita lihat nih. Ini dia. Nih, suhu berbeda. Luas permukaannya, konsentrasinya sama. Luas permukaannya juga sama-sama serbuk. Jadi percobaan pada nomor 2 dan 3. Nah, seperti itulah cara. Pokoknya yang ditanyakan itulah yang harus berbeda. Yang lainnya sama. Ingat, waktu dan laju sudah pasti berbeda. Ya, jangan dimasukkan. Nah, jika pertanyaan saya seperti ini. Laju reaksi pada percobaan. Nah, pada percobaan 2 dan 3. 2 dan 5. Pada percobaan 2 dan 5. Laju reaksi dipengaruhi oleh, kita lihat nomor 2. 2 dan 5. 2. Serbuk butiran. Itu berbeda. Itu adalah luas permukaan. Tadi dipengaruhi oleh luas permukaan. Yang berikut. Konsentrasinya lihat. Nomor 2, 2M, 1M. Berarti dipengaruhi oleh yang kedua adalah konsentrasi. Yang ketiga, lihat suhu beda enggak? Suhu berbeda. 2, 50, 3, 30. Berarti dipengaruhi oleh, pada percobaan 2 dan 5, yang mempengaruhi laju reaksi adalah semuanya. Luas permukaan, konsentrasi, dan suhu. Sedangkan pada 3 dan 4 hanya luas permukaan, pada 1 dan 2 hanya konsentrasi, sedangkan 2 dan 3 hanya pada suhu. Inilah yang bisa kita buktikan. Lanjut kita kepada pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Sehingga dapat kita rumuskan adalah V1 sama dengan V0 kali N pangkat delta T per X. Ini pangkat ya. Kemudian atau T1 sama dengan T0 kali 1 per N pangkat delta T per X. Di mana V0 adalah laju reaksi awal, V1 laju reaksi akhir, T0 laju reaksi awal, T1 waktu reaksi akhir. Ingat, V laju, T kecil adalah waktu. Delta T besar adalah suhu, yaitu T1 dikurang T0 atau T akhir kurang T awal. N itu adalah kenaikan laju reaksi, sedangkan X adalah kelipatan setiap kenaikan suhu. Nah, contoh. Laju reaksi meningkat 3 kali. Berarti ini 3 kali adalah N. Ya, kenaikan si N sama dengan 3. Setiap kenaikan 15 derajat Celcius. Berarti ini adalah kelipatan kenaikan suhu. Berarti X sama dengan 15. Ya. Jika pada suhu 50, nah jika pada berarti T0-nya. T besar ya, bukan T besar suhu ya. T besar sama dengan 50. Laju reaksinya, laju berarti V0-nya sama dengan 3 molar per second. Nah, tentukan laju reaksi pada suhu 20 dan pada suhu 80. Berarti T1 pada suhu 20 dan T1 pada suhu 80. Nah, yang ditanya yang pertama kita T1 pada suhu 20, berapakah laju V1-nya? Nah, kita jawab. Kita masukkan ke rumus. Karena ditanya diketahui V, maka kita gunakan rumus yang pertama. Ya, kita gunakan rumus yang pertama. Masukkan. V1 sama dengan V0 kali N kali delta T per X. Ini pangkat ya. Masukkan V0-nya yang ini 3. 3. N-nya juga 3. Delta T-nya. Ingat, delta T itu adalah T1 kurang T0. T1-nya 20. 20 dikurang 50 dibagi 15. Nah, kita masukkan angkanya. 3 kali 3 angkat. 20 kurang 50
min 30. Min 30 bagi 15 min 2. Artinya adalah min 2. Artinya adalah 3 kali 3 pangkat min 2 artinya 3 kali sepertiga pangkat 2. Kalau min berarti seper ya. Artinya adalah 3 kali sepertiga pangkat 2 artinya sekali seper 9. Artinya adalah 3 per 9. Hingga dapatnya adalah sepertiga molar per second. Jadi jawabannya untuk reaksi tersebut adalah pada suhu 20 derajat Celcius lajunya adalah sepertiga molar per second. Lanjut kita untuk laju reaksi pada suhu T1-nya pada suhu 80 derajat Celcius. Berapakah V1-nya? Dengan rumus yang sama ya. V1 sama dengan V0 kali N pangkat delta T per X. Ya, kita masukkan. V0-nya 3. N-nya juga 3. Delta X-nya, berarti delta T itu adalah T1 kurang T0. Berarti 80 dikurang 50 dibagi 15. Sama dengan 3 kali 3 pangkat. 80 kurang 50 dapat 30. 30 bagi 15 dapat 2. Berarti sama dengan 3 kali 3 pangkat 2 itu adalah 9. 3 kali 9 adalah 27. Satuannya adalah molar per second. Jadi, laju reaksi pada saat suhu 80 adalah 27 derajat Celcius. Ini terbukti bahwa suhunya lebih tinggi, laju reaksinya menjadi lebih cepat. Kalau suhu lebih rendah, laju reaksinya menjadi lebih lambat. Contoh kedua. Laju reaksi meningkat 2 kali lipat. Nah, 2 kali lipat berarti N. Itu adalah N sama dengan 2. Setiap kenaikan suhu 10, kenaik kelipatan adalah X. Berarti 10. Pada suhu 50 derajat Celcius berarti T0-nya T besar ya. Sama dengan suhu 50 derajat Celcius. Kemudian berlangsung selama 30 menit. Berarti itu adalah T kecil, bukan V lagi. T0 berarti sebesar 30 ya. Nah, tentukan laju reaksi pada suhu 20 dan 80. Nah, kita jawab. Pada suhu T1-nya sama dengan 20, berapakah T1-nya? Waktu ya. Masuk ke dalam rumus. Berarti T1 sama dengan T0 kali seper N pangkat delta T per X. Kita masukkan. Ingat, kalau dia waktu seper N ya, berarti sama dengan T0-nya berarti 50. Ya. 50 dikali seper N 1 per 2 pangkat delta T. Berarti T akhir kurang T awal. T akhirnya itu 20 dikurang 50 dibagi 10. Dapatlah sebesar T0 berarti 30 ya, bukan 50 ya. 30 berarti 30 kali setengah pangkat. 20 kurang 50 min 30. Min 30 bagi 10 berarti min 3. Nah, kalau seperti ini, seper di min 3 kan lagi, berarti artinya adalah 30 kali, ini jadi dibalik. Berarti dibalik menjadi 2 pangkat 3. Sehingga didapatkan nilai, ya. Sehingga didapatkan nilai 30 dikali 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 berarti 8. Sehingga dapatkan nilai sebesar 240. Satuannya tadi adalah menit. Berarti 240 menit. Jadi jawaban untuk pada suhu 20 derajat Celcius, suhunya adalah, waktu yang diperlukan adalah 240 menit. Oke. Yang kedua adalah pada saat suhu T1-nya sebesar 80 derajat Celcius. Berapakah waktu yang diperlukan? Masukkan rumus. Berarti T1 sama dengan T0 kali seper N pangkat delta T per X. Kita masukkan angkanya. T0-nya 30. 30 dikali 1 per 2. Pangkat delta T 80 kurang 50 dibagi 10. Sama dengan 30 kali setengah pangkat 80 kurang 50. Dapatlah sebesar 30 bagi 10 dapat 3. 10 pangkat 3. Ini artinya adalah 30 kali setengah pangkat 3 artinya setengah kali setengah kali setengah kali setengah adalah seper 8. Sehingga dapatkan 30 per 8. Dapat 30 per
8. Sehingga nilainya adalah sebesar 3,75 menit. Ya, tinggal nilainya adalah sebesar 3,75 menit. Nah, itulah cara menghitungnya. Nah, ada juga cara cepat yaitu pakai garis bilangan. Nah, kita bikin dulu garis bilangan. Kita bikin suhu awalnya adalah 30 ya, suhu awalnya 30. Kelipatannya kenaikan 10. Kita bikin kelipatan 10. Berarti 30, 40, 50, 60, 70, 80 ya. 80, 40, 50, 60, 70, 80 ya. Oke. Mulai dari 50 ya. Dari 50, sorry. Salah ya. Dimulai dari suhu 50, bukan dimulai dari, karena suhu awalnya adalah 50, 50, 60, 70, 80 ya. Sedangkan suhu ke paling rendahnya 20, berarti 40, berarti 30, 20. Nah, sekarang suhu awal ini adalah sekitar 30 menit ya. 30 menit ya. 30 menit. Nah, kalau karena dia dua kali lipat, maka untuk ke depan karena dia diketahui adalah waktu, karena dia T, ini adalah T kecil alias waktu, dia dibagi. Berarti ini dibagi 2. Kalau waktu dibagi 2, bagi 2 jadi 15. Dibagi lagi 2 menjadi 7,5. Dibagi lagi 2 menjadi 3,75. Sama kan? Sama yang nih pada suhu 80 adalah 3,75. Kalau untuk dia mundur, dia dikali ya. Kalau tadi maju dibagi, kalau dimundur dia dikali 2. 30 kali 2 dapat 6. 60 kali 2 120. 120 kali 2 berarti 240. Terbukti kan bahwa suhu 20 karena 240 menit. Ingat, kalau untuk waktu ke depan suhunya naik, berarti dia dibagi. Kalau ke belakang mundur suhunya, berarti dia dikali. Kadang kan untuk laju reaksi seperti soal nomor 1 tadi, kalau dia suhunya naik, dia dibagi. Kebalikan. Kalau dia mundur, dia dibagi. Kalau untuk laju reaksi, jika diketahui V, ya, kalau ke depan dia ini dibagi, berarti dia dikali. Kalau dia mundur ini dikali, dia dibagi. Contoh soal ketiga. Laju reaksi akan menjadi 3 kali lebih cepat, berarti N-nya sama dengan 3. Setiap kenaikan X, berarti X-nya juga dimisalkan X-nya, berarti X yang akan ditanya. Jika suhu berlangsung 3 pada suhu 2, berarti T1 sama dengan 30 derajat Celcius. Nah, reaksi berlangsung 9 menit, berarti karena itu adalah waktu, berarti T0 ya. T0 sama dengan 9. Kemudian dan reaksi pada suhu 90 derajat Celcius, berarti T1 sama dengan 90 derajat Celcius. Waktu berlangsung selama 1/3 menit. Nah, tentukan harga X. Nah, ingat kembali rumus. Rumus karena dia dikasih waktu, berarti T1 sama dengan T0 kali 1/N pangkat delta T per X. Kita masukkan T1-nya sebesar 1/3. Kemudian T0-nya sebesar 9. Ya. Dikali N-nya 1/3. Pangkat delta T berarti 90. T besar. T1 kurang T0 ya. 30 dibagi. Kelipatan reaksinya tidak tahu ya, tetap X. Kita bagi. Dipindah ini nanti ini pindah ruas berarti 1/3 kali 9 jadi 1/27 sama dengan 1/3 kali 9 kurang 90 kurang 30 dapatlah 60. Berarti ini dapatlah 60 per X. Nah, untuk jadikan 1/3 berapa kelipatan 1/27? 1/27 ini sama dengan 1/3 pangkat 3 ya, sama dengan 1/3. Dia pasti dia sama. 1/3 di sini ini 1/3 pangkat berapa ya?
berarti 60 per X. Karena sepertiga sama, kita coret sepertiganya. Sehingga tinggallah 3 sama dengan 60 per X. Sehingga didapatkan nilai X sama dengan 60 per 3 sama dengan 20. Nah, X itu apa? Setiap kenaikan suhu derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah sebesar 20 derajat Celcius. Jadi kelipatan suhunya adalah setiap 20 derajat Celcius. Contoh soal keempat. Laju reaksi akan menjadi X kali lebih cepat. Berarti ini adalah N. N sama dengan X. Nah, itu yang akan mungkin ditanya. Setiap kenaikan 10 derajat Celcius, berarti X-nya adalah 10. Jika pada suhu 30, berarti T0-nya sama dengan 30. Laju reaksinya V0 sama dengan 2. Dan pada suhu 70, berarti T1-nya adalah 70. Laju reaksinya menjadi V1-nya berarti 32. Tentukan harga X. Masukkan ke dalam rumus. V1 sama dengan V0 kali N pangkat delta T per X. Masukkan V1-nya adalah 32 sama dengan V0-nya 2. N-nya yang ditanya. Sedangkan delta T berarti 70 dikurang 30 dibagi X-nya 10. Berarti pindah ruas. 2 pindah ruas berarti 32 per 2 sama dengan N pangkat 70 kurang 30, 40. 40 bagi 10 dapat 4. Ya, pangkat 4. Jadi, 32 bagi 2 dapat 16. 16 sama dengan N pangkat 4. Nah, 16 itu kira-kira berapa pangkat 4? 16 itu adalah 2 pangkat 4. Sama dengan N pangkat 4. Berarti, kita coret yang samanya. Yang samanya adalah 4 sama 4-nya. Berarti, sehingga didapatkan nilai N sebesar 2. Jadi, kenaikan suhunya reaksinya akan menjadi 2 kali lebih cepat setiap kenaikan 10 derajat Celcius. Lanjut. Menentukan rumus dan laju reaksi dari pernyataan. Data diperoleh dari percobaan A tambah B menjadi C tambah D sebagai berikut. Nah, kalau reaksi seperti ini, yang sudah kita perkirakan bahwa rumus laju reaksinya adalah berdasarkan reaktan saja, A dan B saja. Berarti V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Nah, lalu kita masukkan berdasarkan pernyataan yang pertama. Jika A tetap, ya, pernyataan yang pertama ya. Jika A tetap, berarti K tidak usah dibikin ya. A tetap, kalau tetap sama dengan 1. Ya, pangkat X-nya tidak dibikin lagi. Kali dan B, A tetap, dan B dinaik 2 kali. 2 pangkat Y. 2 pangkat Y, laju reaksi menjadi 4 kali lebih cepat. Berarti 2 pangkat Y sama dengan 4. Berarti Y sama dengan 2. Itu pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua. A dan B dinaikkan sama-sama 3 kali. Berarti A 3 kali, 3 pangkat X. B 3 kali juga. Kalau B sudah diketahui Y-nya tadi, 3 pangkat 2. Laju reaksi menjadi 27 kali. Berarti 27 sama dengan 3 pangkat X. 3 pangkat 2, 9. Berarti 27 per 9 sama dengan 3 pangkat X. 3 sama dengan 3 pangkat X. Jadi X sama dengan 1. Sehingga dapatlah X sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan rumus dari sudah diketahui A dan B. Sehingga kita dapatkan rumus ini adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 1. Tidak ditulis. Dan konsentrasi B pangkat 2. Inilah rumus laju reaksi dari pernyataan tersebut. Ya. Kemudian lanjut ke pernyataan yang C. Pernyataan yang C. Nah, jika A 0,3, B 0,2, laju V-nya 0,12. Nah, berdasarkan data tersebut tentukanlah K. Jadi kita tentukan K. Berarti K, kalau K kita balikkan rumusnya. Berarti K sama dengan berarti V dibagi konsentrasi A
kali konsentrasi B pangkat Y. Masukkan angkanya. Ya. V-nya berarti 0,12 dibagi A adalah 0,3. Kemudian yang B adalah 0,2 pangkat 2. Sama dengan dapat 0,12 dibagi 0,3 kali 0,2 kali 0,2 dapatlah 0,012. Sehingga dapatkan nilai sebesar 10. Ya. 10. Satuan K kalau untuk orde ini adalah satuan K adalah molar mati molar min 2 second min 1. Ingat lagi satuan untuk mencari pelajaran video sebelumnya. Nah, kemudian baru kita lanjut sehingga dapatlah pernyataan yang A. Ya, yang A. Oke, kemudian kita masuk yang B. Laju reaksi rumusnya tadi V sama dengan K kali konsentrasi A kali konsentrasi B pangkat 2. Kita masukkan K-nya sudah diketahui 10. Sedangkan A katanya 0,5. 0,5 kali B juga 0,5 kuadrat sama dengan 10 kali 0,5 kali 0,5 kali 0,5 sama dengan 0,25. Sehingga dapatkan nilai sebesar 1,25. V satunya adalah molar per second. Sehingga laju reaksi pada konsentrasi A dan B 0,5 molar adalah sebesar 1,25 molar per second. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my YouTube channel Rovens Chemfan dengan membunyikan tanda lonceng. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.